Halo teman-teman, saya Madra Trisinta Wego dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, dengan nomor induk mahasiswa 14119022. Maksud dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Mikrobiologi Dasar yang dihasil oleh Ibu Hildegardis Misa, SPD, MSI. Di sini ada judul yang akan saya bahas, yaitu metabolisme mikroorganisme. Dalam metabolisme organisme, saya akan menjelaskan 3 sub pembahasan, yaitu 1. Pengertian metabolisme, 2. Peranan enzim pada proses metabolisme, 3. Prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Sebelum kita masuk ke dalam 3 pokok pembahasan tersebut, kita masuk ke dalam pendahuluan. Semua organisme termasuk mikroorganisme harus memperoleh energi untuk pengembangan molekul-molekul organik yang menyusun sel-selnya agar dapat bertahan hidup. Energi dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk 1. Mempertahankan struktur sel dengan memperbaiki semua kerusakan sel, 2. Mensintesis komponen seluler seperti asam nukleat, polisakarida, dan enzim. 3. Pengangkut zat tertentu ke dalam sel yang diperoleh dari lingkungan. 4. Tumbuh dan berkembang biak. 5. Pergerakan seluler. Mikroorganisme yang mendapat energi dari bantuan cahaya disebut fototrof, sedangkan memperoleh energi dari zat kimia disebut kemotrof. Mikroorganisme yang hanya membutuhkan zat anorganik seperti CO2 sebagian sumber karbon disebut autotrof. Sebaliknya, heterotrof memerlukan setidaknya 1 nutrien organik seperti glukosa untuk membuat senyawa-senyawa organik lain. Sekarang kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor untuk biosintesis metabolik sekunder disebut katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dan senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil disebut anabolisme dan dikenal juga dengan sebutan reaksi biosintesis. Hawk menambahkan bahwa metabolisme ialah istilah yang digunakan untuk memproyeksikan semua reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel yang mencakup reaksi-reaksi yang melepaskan energi dan reaksi-reaksi yang memanfaatkan energi. Katabolisme istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi yang memecahkan molekul besar dan melepaskan energi. Anabolisme istilah yang digunakan untuk memproyeksikan reaksi yang terlibat dalam sintesis makromolekul dan membutuhkan masukan energi. Mikroba menggunakan berbagai proses kimia untuk menghasilkan energi biokimia dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Sebaliknya, ATP akan dipecahkan menjadi adenosin difosfat atau ADP dan fosfat anorganik, dan energi yang dilepaskan akan digunakan untuk pemeliharaan, reproduksi, dan kelangsungan hidup sel mikroba. Yang kedua, peran enzim pada proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme adalah enzim. Tanpa adanya enzim, maka reaksi biokimia tidak akan terjadi pada tingkat yang cukup cepat untuk mempertahankan sel. Enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa katalis.
Peran enzim ialah dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan faktor jutaan atau bahkan miliaran. Enzim tidak akan berubah pada akhir reaksi. Sisi aktif enzim akan berikatan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Akhir reaksi, enzim tidak akan rusak atau bereaksi dan menghasilkan produk baru. Di sini adalah klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim terdapat gambar 6 kelompok enzim, yaitu 1. Oksidereduktase, tipe reaksi oksidasi atau transfer elektron. Contoh lagnat hidrogenase. 2. Transferase, tipe reaksi transfer kelompok fungsional seperti fosfat dan asam amino. Contoh glukokinase. 3. Hidrolase, tipe reaksi pembelahan obligasi dengan penambahan air atau hidrolisis. Contoh glukose 6-fosfatase. 4. Liase, penambahan ikatan CC, CO, atau CN untuk membentuk ikatan rangkap. Contoh pirufat dekarboksilase. 5. Isomerase, tipe reaksi penataan ulang atom atau kelompok molekul. Contoh triose fosfat isomerase. 6. Ligase, tipe reaksi penggabungan dengan menggunakan ATP. Contoh DNA ligase. Setiap reaksi kimia yang berlangsung harus memiliki energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mengkonversi molekul pada awal reaksi dalam bentuk peralihan atau keadaan transisi dengan penataan ulang ikatan kimia. Enzim akan menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi sehingga membutuhkan masukan energi yang lebih kecil. Yang berikut faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim. 1. Temperatur. Laju kimia akan meningkat dengan peningkatan temperatur, yakni akibat gerak yang lebih cepat dalam molekul dan reaksi katalis enzim. Yang kedua, pH atau derajat keasaman. Kecepatan kerja enzim yang juga dipengaruhi oleh pH. pH tinggi akan mempengaruhi ionisasi, sisi aktif dan sisi tak aktif. Enzim menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sifat katalis sehingga aktivitas enzim menurun. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambahan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Yang keempat, inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya zat inhibitor atau penghambat. Yang ketiga, prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Menurut Hoek, sel mendapatkan energi baik dalam bentuk nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Hasil dari metabolisme sel adalah senyawa adenosin trifosfat atau ATP. ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpanan energi tinggi atau berenergi tinggi dari pemecahan nutrisi atau terjebak oleh pigmen klorofil dan dilepaskan jika dibutuhkan oleh sel. Reaksi katabolik, molekul glukosa dipecah dan energi dilepaskan dalam bentuk ATP yang kemudian dapat dimanfaatkan
untuk aktivitas reaksi anabolik atau sintesis. Bagi sel, ketika ATP dipecahkan menjadi ADP, adenosin difosfat, dan gugus fosfat bebas, maka energi akan tersedia dan digunakan untuk sel. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang metabolisme mikroorganisme. Terima kasih.